atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita sekalian, yang tidak terhingga banyaknya bahkan tidak dapat kita menghitungnya. Terutama nikmat yang paling besar yang dianugerahkan Allah kepada kita sekalian adalah nikmat iman dan Islam, yang menjadi modal paling utama untuk mencapai kebahagiaan kita hidup di dunia sampai ke akhirat. Bila kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama-sama tempat yang mulia ini dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dan melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan kewajiban berupa thalabul ilmi atau mencari ilmu yang dikemas dalam kegiatan ta'lim rutin atau pengajian rutin diselenggarakan di Masjid Besar Al-Ikhlas setiap Senin malam Selasa ba'da salat Isya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadi wasilah, menjadi sebab akan turunnya rahmat Allah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah junjungan kita baginda alam habibana wa nabiyana karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umat yang senantiasa mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua akan digolongkan kepada golongan umat Kanjeng Rasulullah SAW yang menjaga di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para pemuda, para remaja masjid yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Saya dalam rangka kita melaksanakan taklim rutin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berwajah bersilaturahmi dengan para jamaah sekalian. Mana kajian yang saya bawakan setiap Senin malam Selasa minggu pertama setiap bulan adalah kajian bab fikih yang merupakan ibadah kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, terutama dalam pelaksanaan ibadah kita, supaya ibadah kita mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Din rahimakumullah. Namun sebelum kepada kajian yang akan membahas bab tentang sunat-sunat di dalam ibadah sholat Jumat, saya akan sedikit menyampaikan sebuah renungan bagi kita yang tadi sudah dibacakan di mukadimah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 16, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Yang artinya kurang lebih bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, orang-orang yang meramaikan, mengisi kegiatan dalam rangka memakmurkan rumah Allah yaitu masjid, tak lain adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang disebut takmir masjid, imarah masjid, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalimat baliknya misalkan berarti kalau orang yang tidak memakmurkan masjid berarti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Walaupun tidak demikian. Ya. Tapi kalau melihat dari firman Allah tersebut, jadi hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid atau memakmurkan rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian apa lagi? Wa qama sholata wa ataz zakah.
Setelah iman dan akhir, amal solehnya adalah aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakat, dan menunaikan zakat. Jadi yang disebut orang yang termasuk memakmurkan masjid adalah orang yang jelas kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mengisi masjid tersebut dengan kegiatan pelaksanaan ibadah sholat. Kalau iman kepada hari akhir itu kajiannya dengan hal hati kita, kalbu kita, keyakinan kita. Tapi kalau amaliyah yang nampaknya adalah kita melaksanakan sholat. Sholat yang dilaksanakan di rumah Allah ini adalah menandakan orang yang memakmurkan masjid atau rumah Allah. Jadi apabila ada orang ingin menjadi orang yang takmir masjid, memakmurkan masjid, tapi tidak mau berjamaah sholat di masjid tersebut, berarti tidak termasuk orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah. Terakhirnya walam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi benar-benar niatannya hanya lillahi ta'ala. Jadi memakmurkan masjid dengan tujuan karena Allah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Dan demikian semoga katanya, mudah-mudahan dengan demikian mereka itu adalah orang yang akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujungnya orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah orang yang memakmurkan masjid. Tadi memakmurkan masjid itu bukan jadi pengurus masjid saja, dari organisasi masjid, tapi mengisi masjid ini dengan kegiatan-kegiatan peribadatan. Terutama paling terlihat sekali adalah pelaksanaan sholat 5 waktu, sholat berjamaah. Ini gampang, ya. Ada yang memang termasuk pengurus di situ, ya, pengurus memakmurkan masjid. Tapi yang termasuk orang memakmurkan masjid bukan hanya pengurus masjid, justru orang-orang yang mendirikan sholat berjamaah di masjid inilah mereka orang-orang termasuk takmir masjid, orang yang memakmurkan masjid Allah. Karenanya ya, harapkan apalagi masyarakat sekitar sini yang jumlahnya tidak sedikit, ya, kalau memang ingin termasuk golongan orang yang memakmurkan masjid Allah, isi masjid ini dengan kegiatan yang sangat jelas adalah sholat berjamaah, sholat 5 waktu, ya, yang sering saya perhatikan karena saya sering ikut sholat 5 waktu di sini, terutama sholat maghrib, subuh, ya, zuhur. Ya, yang memakmurkan masjid itu berarti bukan hanya orang yang tinggal di sekitar sini. Orang yang lewat pun kalau dia ikut berjamaah sholat di sini, termasuk orang yang memakmurkan masjid ini. Justru kalau kita perhatikan, kalau di siang hari justru lebih banyak orang yang dari luar yang ikut berjamaah sholat zuhur, terutama karena saya suka mengikuti sholat zuhur. Jadi orang sininya, ya, yang sekitar masjid, yang ada dalam keterangan hadis Rasulullah SAW bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Rasulullah bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat menurut satu pendapat. Ada yang mengatakan tidak sempurna sholat. Dua-duanya berarti mengatakan, ya, jelek sholatnya
Bagi siapa? Lijaril masjid, bagi orang yang menjadi tetangga masjid, yang rumahnya dekat masjid, illa fil masjid, kecuali dia sholatnya harus di masjid. Ini hadis tegas. Ada yang keras mengatakan tidak sah sholatnya orang yang tetangga masjid, sholatnya kalau di rumah. Pendapat yang lain mah tidak sempurna. Artinya dua-duanya juga jelek. Artinya apa? Sholatnya mesti di masjid. Siapa tetangga masjid? Nah, ya, usul dalam fikih dibahas adalah orang yang 40 rumah sekitar masjid. Ya, 40 rumah sekitar masjid. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ya, minimal 40 rumah sekitar masjid itu adalah tetangga masjid. Jadi yang rumahnya sekitar masjid jarak radius 40 rumah itu sholatnya ya harus di masjid. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tersebut. Ya kecuali ada uzur syar'i, uzur syariat, uzur agama. Ya seperti orang bekerja, ya masa katanya kalau kerja saya harus pulang dulu di pekerjaan ditinggalkan. Ya enggak, itu uzur syar'i. Ini mah yang tidak ada uzur syar'i, ya yang dibenarkan oleh agama. Halangan yang dibenarkan oleh agama termasuk orang mencari nafkah, orang sakit jelas juga. Kalau kita sehat, kita tidak sedang ada halangan syar'i tadi, maka sholatnya mesti di masjid. Itulah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ciri orang beriman kepada hari akhir adalah orang yang memurkan masjid dengan mendirikan sholat di masjid ini. Ya, bagi renungan bagi kita. Kita termasuk enggak orang memurkan masjid? Ya cirinya. Kalau ini disebut orang memurkan masjid, yaitu mendirikan sholat di masjid ini, sholat berjamaah. Ya, tentang fadilah sholat berjamaah dia akan dibahas pada penjelasan yang akan datang. Banyak keutamaannya. Ini kita kaji tentang kajian saja yang akan dibahas sesuai dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang sunat-sunat di dalam pelaksanaan Jumat. Kita baca kitabnya saja walaupun tidak ada yang bawa kitabnya. Sunanul Jumat, sunat-sunat di dalam Jumat. Yusannu, disunatkan, dihadiriha, bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat, ingin melaksanakan sholat Jumat. Sunat sebelum pelaksanaan Jumatnya apa? Al-ghuslu, mandi. Jadi mandi Jumat hukumnya sunnah. Bahkan termasuk sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Jadi artinya apa? Kalau orang mau Jumatan tidak mandi dulu, berarti dia meninggalkan sunat muakkad. Berarti makruh Jumatan tidak mandi dulu. Kenapa makruhnya? Karena ini kaitannya dengan hakul adam, hak manusia, karena kita akan bareng dengan orang lain. Ya, akan berdampak kepada kenyamanan. Wah, saya mah nggak mandi juga badan saya nggak bau. Ya kalau nggak bau, ya. Walaupun misalkan badannya tidak bau, tetap disunatkan mandi ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man jaa minkum ila jum'ati falyaktasil. Hadis riwayat Muslim, man jaa, barang siapa yang akan datang, minkum, di antara kamu sekalian, datang untuk apa? Ila jum'ati, untuk melaksanakan sholat Jumat. Falyaktasil, maka hendaklah mandi terlebih dahulu. Ya sudah biasa itu maksudnya. Itu biasanya kita itu alhamdulillah, berarti kita melaksanakan sunat. Ya,
Jadi mandi Jumat ini sunat. Oleh karena mandi Jumat ini sunat, maka dianjurkan kalau ingin dapat pahala sunat, niat mandi Jumat. Jadi dapat pahala mandi Jumat tuh kalau mandinya pakai niat. Kalau nggak niat mah walaupun mandi mau Jumatan tapi nggak niat mandi Jumat, nggak dapat pahala. Karena tiap hari juga kita mandi. Ya, pagi mandi, sore mandi selain hari Jumat juga. Tapi kan tuh nggak niat apa-apa, karena mandi hanya sekedar membersihkan badan saja supaya tidak gerah, tidak bau. Nah, jadi mandi Jumat mah khusus karena sunat harus pakai niat. Niatnya ya niat kita aja, niat saya mandi untuk sholat Jumat karena Allah. Niat saya mandi sunat ya karena Allah, atau niat saya mandi sunat untuk melaksanakan sholat Jumat. Panjangkeun meunang, pondokeun boleh. Nawaitul ghusla sunatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li hadiri Jumat sunatan lillahi ta'ala. Ya, saya mandi untuk menghadiri sholat Jumat sunat karena Allah. Tuh yang pertama. Apalagi sunat lagi ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, memang yang ramai ya Jumatan yang penuh tuh masjid itu. Karena penuh berarti tadi kaitannya akan berhubungan dengan orang lain, harus kondisinya itu kitanya nyaman, orang lain juga nyaman. Nah, tadi harus mandi, sunat mandi. Apalagi yusannu disunatkan juga bagi orang menuju Jumat itu ayatan azab bebersih, membersihkan diri selain mandi. Apa? Bistimali siwak, dengan menggunakan siwak, gosok gigi. Jadi mandi ini membersihkan badan, sikat gigi mah lain lagi. Jadi khusus sunat khusus lagi, yaitu gosok gigi atau bahasa Arabnya siwak. Utamanya ya pakai kayu siwak. Ya, utamanya kalau kita ada pakai kayu siwak. Kalaupun tidak ya pakai sikat gigi yang ada. Ya. Apa? Tadi kan kalau mandi untuk badan, kalau sikat gigi untuk mulut, supaya mulut kita tidak bau, supaya senyum kita tidak menimbulkan kengerian orang lain. Ya, kalau kita senyum ternyata orang lihat wis kayak ya ada emasnya, ya, giginya kuning. Ya. Nah, kalau sikat gigi kan bersih, nyaman bagi kita, nyaman bagi orang lain. Jadi ibadah itu ya berdampak sosial juga. Ya, ada kaitannya dengan orang lain. Sikat gigi, ya. Apalagi ya, wa akhdhu dhufri, memotong kuku, wa sya'ri, dan rambut. Nah, potong kuku. Nah, kalau memang kuku kita cepat panjang dalam seminggu, ya seminggu sekali tiap Jumat dipotong. Nah, atau ada mengatakan kemis sebelumnya, sehari sebelumnya. Jadi kalau kuku kita nggak terlalu cepat potong panjang mah, ya nggak tiap 1 minggu juga, nggak apa, 2 minggu sekali. Ya, kan ada orang yang cepat panjang kukunya, dipotong seminggu udah panjang lagi, potong. Nah, tapi nggak terlalu panjang, ini mah 2 minggu baru kelihatan panjang, berarti 2 minggu sekali. Nah, tiap Jumat dipotong ya nggak apa-apa, walaupun belum panjang misalkan. Dapat ya untuk sunahnya mah, walaupun misalkan kukunya belum kelihatan panjang. Wasya'ri, dan rambut. Nah, kalau rambut ini juga ya nggak mesti tiap Jumat. Masa rambutnya baru dipotong kemarin, potong lagi. Tukang cukur mah seneng bae, berenang seminggu sekali dipotong ke tukang cukur. Ya, kita berenang ya tekor. Ya, intinya kalau rambut mah ya tadi bisa jadi
2 bulan sekali. Ya. Apa di sini? Kalau rambut kepala yang biasa disunatkan tiap minggu itu adalah rambut atau kumis. Kalau kita punya kumis, ya. Nah, jadi tiap Jumat itu dirapihkan, dipotong itu dirapihkan. Sunat itu tiap Jumat di rambut di sini adalah termasuk bagian kumis. Ya. Waqat urwahi, dan mencabut yang bau-bau kelek, bulu kelek, ya, bulu ketiak. Ya. Sunatnya bulu ketiaknya bukan dikerok, dicabut, tapi tetega nyabut bulu kelek. Peres. Ya. Sunatnya dicabut. Ya. Tapi kita ya mengambil ininya aja. Kalau dicabut sakit ya dikerok kita. Walaupun nggak dapat kepada pokoknya, kepada asal sunatnya supaya bulunya tidak panjang, ya, supaya kalau tidak panjang kan berarti tidak berkeringat, tidak berbau, kurang mengurangi bau. Ya, nah itu walaupun sunatnya mah dicabut. Ya. Termasuk bagian daripada sunat di dalam sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Ayat tayyibah, kemudian ya tayyibah memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi, ya, sunat. Ya, jadi permasalahan kalau anak muda suka bertanya, Tad, saya mah minyak wanginya ada alkoholnya, ya, nah, ini bagaimana? Nah, ada 2 pendapat. Ya, yang bagusnya sih cari minyak wangi yang tidak beralkohol. Tapi bagaimana kalau yang beralkohol? Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya, itu kajian lebih mendalam lagi. Ya, jadi saya nggak ada minyak wangi yang beralkohol, yang apa-apa. Ya. Apa ngambil sunatnya supaya kita pakai wangiannya. Sunatnya lagi sih minyak wanginya yang non alkohol bagusnya. Tuh, ya, minyak wangi. Wa yalbasu ahsana siyabi, dan memakai pakaian yang paling bagus. Bagus bukan identik dengan baru. Enggak. Ya. Jadi karena suruh pakaian bagus, jadi tiap Jumat beli baju, jangan sedang pakai baju halus, ente, ya, baju yang bagus, ya. Artinya apa? Ya, baju udah setahun 2 tahun masih bagus ya pakai, ya rapilah, ya, bajunya dicucinya, ya, kemudian dicuci, disetrika, masih bagus kelihatannya, pakai. Nah, jadi kalau bajunya sudah kusam, ya jangan dipakai. Karena apa? Kita ingin menampakkan, ya, Jumat itu sebagai hari rayanya umat Islam tiap minggu. Berdasarkan firman Allah, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin." Ambillah perhiasanmu, pakaianmu yang bagus inda kulli masjidin, ketika kamu ke masjid melaksanakan ibadah sholat. Di dalam tafsirnya mobil khusus di Jumat, khusus lagi ketika sholat Jumat. Ya, kalau tiap hari baju koko putih atau apapun. Kalau Jumat mah aya gamis pakai gamis, aya jas pakai jas. Ya, jadi pakai jas teh lain gayaan, nanti perintah disunahkeun. Era cenah start pakai jasa pajar gede kawin deui. Sudah pakai jasa rek kawin ngumpul sih sudah ge. Jadi memang pakai jasa sebagian rek kawin deui di heureuyan. Ya. Ada pakai jasa, ada pakai ketika mau Jumatan.
Cenah pakai jas mah mah ustad, teu aya teh undang-undangna ustad unggul pakai jas. Ya. Ya, memang karena yang biasa pakai itu karena yang memakai sunnahnya para ustad, biasanya ya ustad pakai jas gitu. Akhirnya masyarakat pertama jasa ke ustad cenah. Padahal mah bukan. Ya, ustad kenapa mengamalkan ini gitu. Pakaian yang paling bagus dia punya jas, dipakai jas karena bagus supaya kelihatannya gitu. Ya, pakai rida selendang, ya bagus lagi pakai imam, pakai sorban. Nah, orang mah tara biasa pakai sorban atau selendang dipakai. Kepala kita mah cukup dengan peci dah karena ribet pakai sorban, misalkan bulat belitnya tidak bisa. Ya. Nah, pakai peci, jangan sampai Jumatan punten. Ya, Jumatan siga norek olahraga pakai training. Training kalau urut kaos syaratnya training tulisan deh tukang teh. Aduh. Naon teh tujuan teh. Haye hirup aing keur Persib. Aduh. Ya. Ya bukan tempatnya gitu kan. Kita mau sholat ya sholat. Ya. Pakai kaos dilarang nggak? Memang nggak dilarang. Ya. Tapi etikanya, ya supaya nyaman tadi. Ya. Supaya nyaman kita, nyaman orang lain. Ya kalau kita ada tulisan di belakang mau dibaca mau nggak kebaca datanya. Ya. Mau dibaca kebaca pokoknya mah keur salat mah. Kadang-kadang leutikna ditelek-telek, leutikna hurufna naon ya cenah. Sampai ke huruf yang kecilnya gitu ditelek-telek keur salat mah. Ya. Nah, jadi pakaian yang terbaik ya. Yang bagus bukan berarti identik dengan baru. Ya, syukur kalau ada yang baru ya. Selanjutnya sunat lagi ketika Jumatan. Ya, jadi ini berdasarkan hadis ya. Rasulullah menganjurkan untuk memakai pakaian yang bagus ketika Jumatan. Kenapa? Panjang hadisnya. Kata Rasulullah SAW yang dijelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manik tasala, barang siapa yang mandi yaumul Jumat pada hari Jumat, ya, wasana, ya kemudian menggisok gigi, wasana menggisok gigi, ya. Wa masa min tibin, kemudian memakai wangi-wangian, ingkana indahu, apabila dia ada wangi-wangian, minyak wanginya punya minyak wangi, ya. Wala bisa asana syafi'i, dan memakai pakaian yang paling bagus. Summa kharaja, kemudian dia keluar ya dari rumahnya hatta ya. Sehingga apa? Sehingga hatta ya, sehingga dia masuk ke masjid ya. Kemudian ketika dia masuk masjid, ke dalamnya itu walam yatakhatta riqaban nas, dan dia tidak melangkahi pundak-pundak orang. Summa raka'a mas'a, kemudian sholat sunat rakaat di sini sholat sunat ruku mas'a ya, sekehendaknya minimal 2 rakaat sholat sunat tahiyatul masjid. Kanat kafaratun lima bainaha wa baina jum'atil lati fiha. Ya, itu perbuatan yang dilakukan tadi adalah menjadi kifarah, penghapus daripada dosa-dosa ya, dia pada Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Nah, ini kifarah itu adalah dosa-dosa yang kecil dan tidak berhubungan dengan manusia dengan hakul adami. Jadi bukan berarti dosa KB dihampura ya. Nah, jadi etikanya nih, berpakaian, kemudian kalau kita masuk ke masjid
tidak melewati pundak orang. Artinya apa? Ya berarti yang datang duluan harus di depan. Datang duluan di depan, datang berikutnya barisan berikutnya. Jadi jangan yang datang duluan di belakang. Akhirnya ada di belakang ke depan ya pasti melewati pundak. Kita kan jalan, orang kan duduk berarti pundaknya kelewatan. Melewati pundak orang tuh jadi jalan antara pundak. Nah itu sebetulnya nggak boleh, ya, oleh hadis ini. Tapi gimana lagi? Orang yang datang duluan yang nggak mau ke depannya di belakang isi yang ke depan. Nah, pokoknya sering kan oleh MC-nya lah semacam itu yang dari pihak DKM para jamaah untuk mengisi saf yang depan. Sebetulnya nggak usah nggak dihimbau sebetulnya. Kita datang duluan di depan. Ya. Apalagi kalau pada hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang itu tahu tentang keutamaan ya saf depan, barisan di depan nih, barisan pertama, ya, pasti akan berlomba-lomba, ya, sampai harus dilotre, diundi. Kan para buta, ya berebutan, saya di depan, datangnya bareng. Ya, bisi pasea geus orang mau orang undi. Oh, nu keluar naik di hari. Keluar dan kebagian berarti ditumpah. Kata Rasul sampai demikian. Seandainya umat mengetahui tentang keutamaan pahala berjamaah di saf depan pasti akan berlomba-lomba. Akan datang sebelum waktu sholat supaya dapat di depan. Ya. Berarti Rasul menyatakan pahala orang yang sholat berjamaah di saf depan itu pahalanya luar biasa. Tapi karena nggak kelihatan nyantai kita, di tukang itu naon-naon, ya. Karena pahalanya pahala akhirat yang kita gaib kalau bahasa kita tidak kelihatan. Akhirnya ya tidak terlalu tertarik. Ya. Ada Rasul yang mengatakan yakin. Janji Rasul itu tidak akan bohong. Jadi orang yang sholat dapat barisan depan itu pahalanya besar. Akhirnya kalau orang yang meyakini itu dia akan berlomba-lomba. Tapi karena kurang yakin ya nyantai kita mah. Ya. Terus ada ke karak dia ajan lah, kewe ya. Tungguan. Ya. Terus komat kebagian kene sarapaat macam. Akhirnya tinggal kebagian sarapaat dari masih mending tinggalin bisa kebagian sarapaat aja. Padahal cicingnya deket masjid. Ya, kebagian berjamaah yang ngalieur kebagian gitu deh. Ya. Kuring mah alasan tungtung di ditu. Lempang lagi 100 lengkah leuwih. Alasan itu sadar pinter aja. Ya. Nya. Ya, amun abdi mah sabari basana azan tanya beres azan gitu. Dan rada kacaina rada lami da. Aya sekolah mah karaosnya rada cair rada lila gitu, ulin cair heula. Ya. Abanu ieu gitu. Asal tos beres, arasan beres aya keneh mereka keluar. Udah kan istibro teh kudu tuntas. Ya, orang tos nyaon teh buang air kecil, kalau kita habis buang air kecil itu harus tuntas. Nah, kalau usia kita nih udah masuk usia kepala 4 ke atas, udah ke usia kepala 5, itu gangguan saluran kemih itu sering terjadi. Nah, pribadi lamun kehampangan tercekap 3 menit. Ya, sampai 5 menit 7 menit. Geus DDM mah nangtung aya deui nu rek keluar. Gob deui. Ya. Kan disunatan teh kan didehemkeun diurut-urut, geus didehemkeun diurut-urut masih keneh we aya keneh nu tinggalin. Tah eta teh kan kudu tuntas. Ya. Tuntas. Dari mulai dari air kecilnya harus tuntas. Kemudian istinjanya. Ya. Sok tinggalin teh di dinya dalam azan ka karakat saeut teh. Ya. Tinggalin ke sarapaat. Ya, dalila ieu gitu. Nah itu
Nah, jadi saf awal itu yang paling utama Rasulullah SAW. Ya, jadi sehingga usahakan kita datang di depan. Apalagi hari Jumat berarti lebih gede lagi. Sholat Jumat di barisan paling depan. Sholat berjamaah di barisan paling depan aja pahalanya besar, apalagi sholat Jumat barisan paling depan. Nah, karena dia akan menjadi apa? Patokan, ukuran sholat Jumat itu diantaranya adalah ketika khotib khutbah, menyampaikan khutbah, minimal harus terdengar oleh 40 orang. 40 orang pasti yang dekat, yang jauh mau kedengaran. Kalau sekarang mau kedengaran cenah Ustaz pakai naon pengeras suara. Itu bukan bilpin tapi bil kuwah. Ya, bil kuwah dengan sendirinya. Bilpin mah bisa seperti ieu pakai pengeras suara namanya bilpili. Ya, pagar ditambahan pakai rekayasa pakai pengeras suara. Bil kuwah mah kus sorangan suara orang teu make pengeras suara. Jadi nuping berarti yang mendengarkan barisan depan, saf depan. Nah, makanya saf depan itu yang pertama datang juga adalah orang yang menjadi hitungan. Kemarin bab Jumatnya kan udah hitungan untuk sahnya Jumatan. Jadi penduduk asli di situ. Ya, punten. Orang Suhakarya di dia, penduduk asli dia lamun Jumatan kedah dipai harus di depan. Karena menjadi penentu sahnya Jumat. Jangan di depan tuh orang-orang yang ikut Jumatan luar Sukakarya. Orang luar Sukakarya di depan, orang Sukakarya penduduk ieu jadi hitungan sah Jumatan di tukang. Terus di tukang narundutan deh. Jadi teu kuping kita coba Jumat, gagal sebenarnya Jumatan teh. Kalau tidak didengar oleh 40 orang penduduk yang jadi sahnya Jumatan tuh. Ya. Dan di tukang rada hawar-hawar kan itu kan tepatnya jelas ya lamun barisan katilu kadi itu lamun teu make pengeras suara ya kalau tidak pakai pengeras suara udah baris ketiga ke sana kurang jelas. Jadi kalau khotibnya pelan-pelan khutbahnya alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, kan dua baris kayak katiluna geus hawar-hawar ya. Nah, terus itu ngantuk gagal. Ya. Itu jadi ya sunat barisan paling depan ya, jadi apa diantara Rasulullah janji Rasul orang yang demikian dia akan mendapatkan kifarat dari dosa-dosanya dari mulai Jumat tersebut sampai Jumat yang berikutnya. Nah, tapi bukan berarti wah pasti jamin dosa diampura, dosa kita naon-naon lain. Ya, ini dosanya diterangkan kita teh dosa-dosa yang kecil ya hakullah pada nama bukan hakul adami. Kalau dosa sama manusia mah tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita dibebaskan oleh orang yang kita zolimi tersebut. Ya, jadi Allah kalau hakullah Allah itu pemurah, pemaaf. Ya, kalau kita berdosa kepada Allah ya kita istighfar tobat, Allah ampuni dosa kita. Tapi kalau kita berbuat kesalahan dosa kepada manusia, tidak cukup dengan istighfar kepada Allah, ya Allah, ampuni saya telah berbuat dolim kepada si Jahid. Kata Allah, ya minta hampura heula ka si Jahid. Ya, minta maaf dulu sama Jahid, baru istighfar kepada Allah. Jadi tidak akan diampuni oleh Allah. Allah makanya susah adami itu. Dan seringnya kita justru berbuat kesalahan kepada sesama manusia. Ya. Cara ieu lamun ngobrol kalau kita ngobrol nih, enggak ini ngobrolin Allah. Ya. Enggak ini kita nyeritain Allah, gimana nyeritainnya? Ya. Kita kurang Allah koretnya cenah. Teu ieu gitu. Allah koretnya orang ngadoa wae gitu tadi ijabah tara kan enggak kan kita. Tapi yang bilang mah kan itu Pak Haji Umar koret. Nah, pasti ngomongna eta. Nya, ngomongkeun jelema, mau ngomongkeun Allah. Sedangkan kalau kita berbuat itu kesalahan kepada orang lain tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita minta dibebaskan oleh orang yang kita zalimi. Duh.
paling susah. Hadirin Allah kaliwat jam. Keduanya bisa liwat. Kelewatan udah 90 deh. Nah, ini senangkan suka mana wae senang. Terus sunah lagi. Wa ayyakira ghairul imam ila Jumat. Nah, jamaah selain imam sunat pagi-pagi datang Jumatannya selain imam. Ya. Hadisnya panjang. Jadi pagi-pagi teh kemarin udah bahas pernah kalau nggak salah ya. Ya, ada utama kan. Yang utama pahalanya seperti orang kurban dengan unta. Terus yang kedua berkurban dengan sapi atau sapi, unta atau sapi. Kemudian yang kedua berkurban dengan domba. Dan yang ketiga berkurban dengan ayam. Yang terakhir berkurban dengan telur ayam. Kan ada hadisnya ini. Panjang sih kalau disebutkan. Walaupun ini hadis, ya hadisnya bukan hadis sahih, hadis dhaif, tapi untuk amalia bagus. Ya. Jadi sunat kita selain imam untuk datang lebih awal. Nah, kita mesti balik. Imamnya sudah datang, kitanya belum datang. Kan imamnya kan dari luar kadang ya, imam yang dari misalkan Ustaz Karyan udah datang jam 12 kurang seperempat, zuhurnya jam 12 lewat, berarti 20 menit atau 15 menit sudah ada di sini. Ada jamaah masih kena setengah masjid can keisian, can beduk, can dararatang. Ya. Nah, berarti tidak mengikuti sunnah. Jadi nggak dapat keutamaan tadi tuh pahala ya, sedekah atau kurban. Ya, itu. Nah, sebaliknya kalau imam atau khatibnya dia mengakhirkan, ini kadang-kadang salah tanggap. Ya, itu na ustad nu jadi khatibna can datang keneh wae can. Ya. Ayo macam nanti mengajarkan yang tidak baik ini macam. Harusnya imamnya khatibnya datang pagi-pagi. Salah itu justru. Ya. Supaya dia datang belakangan itu memberi kesempatan jamaah tadi datang duluan mendapatkan fadilah tadi, fadilah kurban, ya, atau sedekah dengan unta, dengan domba, dengan ayam dan seterusnya. Ya. Jadi kalau si imamnya sudah datang, udah ada di situ, itu yang datang di belakang imam nggak dapat keutamaan sedekah tadi. Makanya imam atau khatib yang mau Jumatan mah belakangan. Ya, kira-kira 5 menit dari ya sebelum waktu Jumat datang. Coba orang lain sudah datang semua, hampir semua datang, baru imamnya datang. Tuh. Ya. Tuh. Terus sunnah lagi wa yamsya ila Jumat. Ya. Disunatkan wa yamsya dan berjalan ila Jumati ke tempat Jumat. Bisakinatin dengan tenang. Ya. Nah. Jadi jalan kaki dari rumah menuju tempat sholat Jumat, ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, sunat. Ya. Sekarang mah ya kalau yang dekat mah pasti jalan, tapi kalau udah agak jauh dikit aja kita mah, ya pasti apa? Naik kendaraan. Ya. Kalau dulu ya karena dulu memang juga kondisinya juga dulu kendaraan belum banyak. Ya. Waktu saya masih kecil tuh segede gitu tuh. Suka ngelihat ada kakek-kakek, ya, kakek itu usia di atas 50 lah, 60. Itu jam 11
sudah lewat depan rumah saya di sana Sukagali. Itu saya tahu itu orang Cidomba, jalan kaki kakek pelan kan, tenang gitu, nyantai, udah sepuh juga, bawa tongkat juga untuk menolong takut jalannya. Itu kalau jam 11 sudah nyampe depan rumah, berarti dari di Cidomba berapa? Ya setengah 11 sebenarnya. Lembang Lalalaunan. Nyampe ke sini sekitar jam 11 seperempat. Dan dulu jalan kaki. Nah itu mengikuti sunnah Rasul. Ya, jadi itu sunnah Rasul itu teman saya nama Jumatan lempang jajal. Ya kalau yang dekat mah jalan, tapi kalau jauh sedikit kan kita nggak bisa sekarang. Ya. Saya misalkan, ya kalau mau Jumatan, ya, kalau ke sini mah pasti jalan dari sini lewat sini. Tapi kalau mau ke Bintang Alam pasti naik motor. Nah, kalau sana mah bisa dijieun, panas. Kedua, ya keberangan namun lempang. Kaburu maten sholat Jumatan mulai, ya. Nah, padahal sunat. Berarti kalau begitu jalannya harus 1 jam sebelumnya. Alasan lagi, lamun lempang mah tuh kaburu kesangan jadi bau urut mandi teh utapana, urenan eta alasan kuat alasanana tah cenah. Kalau kita jalan nih dari sini misalkan ke Bintang Alam, ya, atau orang dari mana dari Sukagali, Sukakarya jalan kaki, ya, keringetan atau menang mandi teh tapakna, alasannya dibuat pinter gitu. Nah, padahal sunat kita jalan kaki. Karena setiap langkah kaki kita menuju masjid ini dihitung sebuah pahala yang besar. Ya, jadi setiap langkah kaki kita menuju masjid ini dapat pahala. Dapat pahala dari setiap dan dapat doa dari setiap makhluk yang kita lewati. Ya. Ulang alengkah tanya selain malaikat mendoakan kita juga makhluk-makhluk yang kita lewati. Ya. Ada yang bisa ya kecoa ditincak ulah. Ya, kecoa cenah lewat aja. Walaupun wujudnya kecoa, ketika kita lewat sesuai dengan hadis Nabi itu kecoa mendoakan. Dan Nabi yang mengatakan demikian. Dan makhluk-makhluk yang dilaluinya akan mendoakannya. Ya, yang penting ulah ngegel ka urang we atunya dibang aya kecoa maliwatan. Di jalan mah, kalau di dalam rumah mah lain ceritanya. Ya, kalau di jalanan kita ada kecoa biarin aja lewat. Ada apa lagi misalkan ada kata, nah, biar itu walaupun kita nggak ngedengar itu dia mendoakan kita. Nah, jadi apa intinya banyak fadilah, ya pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah perintah Allah. Padahal kalau kita memperdalam lagi ibadahnya pun sebetulnya kita itu diberikan oleh Allah. Bisanya saat kita melangkahkan kaki dari rumah ke masjid itu juga karena Allah sudah meletakkan itu, ya, sudah diiradah oleh Allah. Kalau dalam hikmah era cenanya minta ganjaran ke Allah. Padahal kita bisa ibadah juga itu tentuan Allah. Allah yang menggerakkan hati kita supaya kita bisa melangkah seperti sekarang nih, ikut pengajian. Itu hati kita digerakkan oleh Allah untuk bisa berangkat ke pengajian. Ya buktinya banyak orang yang nggak bisa kan. Jadi malu kalau kita meminta pahala. Udah aja, pahala mah pasti janji Allah itu. Kita melaksanakan aja perintah Allah. Pahala udah jelas. Ya. Makanya dalam salat juga dalam surat Thaha Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha. Sabar untuk melatih dan menyuruh anak-anak salat. Kenapa? Berat itu merintah ibadah salat. La nas'aluka rizqa. Jangan minta rezeki kepadaku.
Kenapa? Nahnu narzuquka. Rezeki sudah aku berikan, sudah aku jamin. Nah, jadi geus ayeuna melaksanakan ibadah bahasa kasar. Ibadah perintah Allah kita laksanakan, rezeki Allah udah jamin. Nah, eta cenah sok ngadoa ustaz amun teu salat. Memang disunahkan kita mengikuti sunnah Rasul. Rasul menyuruh kita habis ibadah, habis sholat, zikir, baca istighfar, baca tasbih, kemudian berdoa. Doanya dituntun oleh Rasul, ada doa minta rezeki. Ya, itu mah kenapa kamu berdoa minta rezeki, kan sudah dijamin oleh Allah. Yang ikuti sunnah, dan Rasul memberikan doa untuk minta rezeki, kita laksanakan. Tapi kita yakini bahwa rezeki mah sudah dijamin oleh Allah. Jadi doa kita hanya mengikuti sunnah Rasul. Makanya ada sholat duha, ya. Jadi lain berarti dina sholat duha kan Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Allah, apabila seandainya rezekiku masih di langit maka turunkanlah. Bukan berarti ku Allah mau diturunkan namun orang tengah doa, tetap diturunkan. Ini hanya sunnah, ikutin sunnah doa Rasul, begitu laksanakan. Ya. Ini yang dimata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sunat-sunat, apalagi ya banyak diantara sunat-sunatnya. Seberapa menit deh ya? Sampai jam 9 lewat 8 lah. Menit tanggung. Wa yustahabul iksaur minas sholat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jumat ini, ya, malam Jumat dan hari Jumat ini perbanyak baca sholawat. Bukan berarti di hari biasa nggak disunatkan, di hari lain disunatkan, tapi perbanyak di hari Jumat dan malam Jumat lebih banyak lagi. Kan itu nasnya Rasulullah SAW menyatakan, ya. Karena berdasarkan Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW, inna abdallah ayamikum yaumal jumati fa'aksiru alaiya minas sholati fihi. Nah, jadi yang paling utama hari kamu adalah hari Jumat. Jadi hari paling utama atau sayyidul ayam adalah hari Jumat. Terus kemudian mengatakan fa'aksiru alaiya minas sholat. Memperbanyaklah engkau sholawat kepadaku. Perintahkan untuk baca sholawat Rasul khusus pada malam atau hari Jumat. Kalau Rasul menyuruh berarti udah jamin itu pahalanya besar. Banyak baca sholawat. Kan kalau di masjid nih, di Al-Ikhlas, habis yasinan ada marhaba, itu sholawat itu, ya, yang dibaca sholawat, yang berjamaah, sholawat sendiri-sendiri, banyak sholawat, ya, banyak baca sholawat. Jadi sholawat yang kita bacakan akan dibalas oleh Rasulullah SAW dengan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Karena barang siapa yang banyak memanggil-manggilku, kata Nabi, menyebut namaku, berarti baca sholawat, aku akan menjadikan penolong baginya nanti di hari kiamat. Nah, kita yakin, ya, yakinlah hadis Rasul, dan yang paling jelas lagi firman Allah. Sering dibaca tuh. Ya, khutbah Jumat dibaca, arek sholawatan dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalil sholawat mah enggak bisa dibantah lagi. Walaupun orang yang anti sholawat gitu bisa ngebantah sebenarnya mah. Eta mah dalil umum we. Dalil anti we, anti sholawat. Jadi dia dalilnya itu sholawatnya cukup di dalam sholat saja. Ya. Kalau di luar sholat mah nggak usah, kita manggis dalil eta, dalilnya segitu sholawat itu lain dina sholat, ya. Berapa kok dina sholat Allah sholat, kan Allah sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masa Allah sholat, ya, kan itu sholat Allah, tapi baca sholawat, berarti kan baca sholawatnya Allah bukan sholat, bukan di dalam sholat, Allah tidak sholat, tapi baca sholawat Allah baca. Artinya dibaca sholat Allah itu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Malaikat sholawat, malaikat kan sholat,
Jadi kalau dalil orang-orang yang anti salawat itu hanya di dalam salat, itu dalil yang benar-benar ya orang mengaco. Ya, udah jelas dalilnya aja. Salawat itu bukan di dalam salat. Masa Allah dan malaikat salat? Jadi di luar salat salawatnya. Nah, di dalam salat kan jadi rukun di salat, sunat di luar salat. Perbanyak baca salawat. Ya, kita tutup dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Doa ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyina syafi'ina karim Muhammad Rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma adfa'na al balaa wal balaa wal wabaa wal qasha wat ta'un wal fitana wal mihana ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin rabbi hab li minas salihin rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.